Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Erwin Situmorang. Saat ini saya ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara. Saya akan menggambarkan peran Bea dan Cukai, terutama Bea dan Cukai itu apa sih dan bagaimana perannya sih, terutama khususnya untuk Bea dan Cukai yang di Sulawesi Bagian Utara yang berada di bawah pengawasan saya. Pengenalan awal mungkin kita harus paham dulu, Bea dan Cukai itu apa sih? Kalau kita lihat Bea dan Cukai fungsinya itu adalah sebenarnya pengawasan barang. Nah, pengawasan barang itu ada dua yang kita lakukan pengawasan terhadap barang ekspor impor itu diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan, dan kemudian pengawasan barang kena cukai yang itu diatur di dalam Undang-Undang Cukai. Ada dua undang-undang. Tetapi ada beberapa pelaksanaan tugas yang diminta pemerintah kita lakukan pengawasan. Tapi pastinya berkaitan dengan barang ekspor dan impor atau juga barang kena cukai. Contohnya adalah memang di Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dia tidak ada. Contohnya adalah pengawasan terhadap masuk keluarnya uang ke dalam negeri. Nah, kemudian juga berkaitan dengan narkotika. Kita juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Narkotika terkait dengan pengawasan narkotika. Di samping itu ada beberapa permintaan dari government yang lain. Contohnya adalah perdagangan, perindustrian, pertanian yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya barang-barang yang diatur oleh teman-teman perdagangan, pertanian, itu juga merupakan bagian dari pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama itu adalah trade facilitator, di mana dalam kaitannya dengan trade facilitator kita memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh industri, apa yang diharapkan oleh industri itu supaya nanti adanya pertumbuhan perekonomian. Kemudian juga industrial asistensi adalah bagaimana supaya industri itu efektif dan efisien. Oleh karena itu Bea dan Cukai mencari cara bagaimana mengawasi barang itu lebih efektif, lebih efisien. Dan yang pastinya itu nanti adalah cost-nya reduce, time-nya juga lebih dipersingkat. Kemudian yang ketiga itu adalah community protector. Nah, mungkin masyarakat hanya berpikir bahwa community protector itu hanya kaitannya dengan pengawasan barang-barang yang berbahaya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat di dalam pengawasan community protector tadi itu adalah bagaimana Bea dan Cukai memastikan barang-barang yang dilarang ataupun yang dibatasi untuk masuk ke Indonesia, terutama kaitannya dengan manufacturing, itu bisa kita jaga jangan sampai barang-barang yang dibatasi masuk ke Indonesia itu mempengaruhi dari industri kita. Ya pasti juga dari community protector ini adalah masuknya barang narkotika, itu udah pasti. Kita bekerja sama dengan TNI Polri dalam rangka mengawasi pemasukan barang-barang narkotika. Begitu juga senjata api. Dari tiga fungsi tadi, kita juga mempunyai peranan yang sangat pentingnya adalah revenue collector. Nah, kaitannya dalam revenue collector juga, ini teman-teman harus paham juga bahwa bukan tugas utamanya adalah mencari revenue sebesar-besarnya, tetapi bagaimana kita mengawasi peredaran barangnya dengan membuat semacam tarif yang efektif, supaya bisa tadi proteksi dari industri dan proteksi dari masyarakat kita. Kalau kita lihat bahwa DJBC mempunyai organisasi vertikal yang ada di lapangan, ya, kita punya yang namanya kantor wilayah dan kita mempunyai kantor pelayanan. Untuk masing-masing kantor wilayah dan kantor pelayanan akan kita lihat apakah kita jadi sebagai community protector, gitu ya, apakah kita sebagai industrial asistensi, itu tergantung dari perekonomian. Jadi jangan samakan nanti peran Bea dan Cukai yang ada di Tanjung Priok dengan yang ada di Sulawesi Bagian Utara ini, itu sama. Semuanya revenue, semuanya kontrol terhadap industrialisasi. Enggak, seperti itu. Nah, di sini karena memang kita banyaknya industri di sini memang masih butuh semacam asistensi kita, maka peran yang kita fokuskan di Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara ini adalah bagaimana kita meningkatkan fasilitasi perdagangannya, kemudian juga bagaimana kita industrial asistensinya.
supaya fokusnya bukan fokus terlampau berat di penerimaan dan terlampau berat di pengawasan, tetapi fokusnya bagaimana kita mengencourage perusahaan-perusahaan itu bisa aktif di sini, baik untuk ekspor ataupun nanti untuk investasi di sini. Sulawesi bagian utara ini ada tiga provinsi yang berada di bawah pengawasan saya. Yang pertama itu adalah Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Dari ketiga provinsi ini, maka fokus masing-masing juga berbeda. Sebagai contoh, untuk pengawasan kami yang ada di Sulawesi bagian utara, itu kami fokus kepada pelayanan cukai. Karena di sini bisa kita gambarkan bahwa sekarang Sulawesi Utara itu sudah mempunyai beberapa industri minuman, ya, yang tadinya mereka tidak menjual minuman mengandung alkohol yang katanya cap tikus tadi itu beredar tanpa adanya dibuat semacam pabrikasi. Nah, sekarang dengan kita sudah asistensi mereka, sekarang kita bisa meng-create 8 perusahaan yang bisa meng-create minuman yang sudah pabrikasi, dan itu sudah bayar cukai. Cukainya tahun 2021 itu sudah 21 miliar. Kemudian pasti dengan adanya pembebanan cukai, pasti masyarakat juga tidak semuanya lagi akan jor-joran minum gitu ya. Itu kan bisa kita kontrol minumnya dengan harganya kita mahalkan dengan adanya cukai. Kemudian kalau kita lihat di Sulawesi Tengah, kita lihat bahwa Sulawesi Tengah itu sekarang adalah daerah yang sangat tinggi dalam industrinya. Kenapa? Karena di situ ada banyak sumber daya berupa nikel. Nah, sumber daya berupa nikel tadi itu sekarang dengan kebijakan dari pemerintah, kita menginvite yang tadinya hasil dari ore nikelnya langsung kita ekspor, dengan kebijakan dari pemerintah dikatakan bahwa sekarang kita harus ada industrialisasi, maka Indonesia itu sudah menginvite dan banyak investor yang masuk membangun industri yang ada di sini. Di Sulawesi Tengah itu ada beberapa industri besar yang sekarang membangun smelter untuk melakukan pabrikasi atau melakukan proses produksi yang tadinya dijual dalam bentuk tanah, sekarang itu dijual atau diproduksi di Indonesia, hasilnya itu sudah sampai ke hulu. Bukan cuma dia hanya menjual lagi tanah, bukan cuma dia hanya menjual batangan-batangan hasil produksi yang namanya ferronikel, tetapi juga malah sudah bisa menjual hot roll, atau ada satu industri yang sudah bisa memproduksi langsung cangkir, piring, sama sendok. Inilah yang harus dijadikan bea dan cukai semacam tantangan. Bagaimana kita memberikan fasilitas, bagaimana kita mempermudah. Sama-sama kita pahami bahwa pemberian fasilitas dari industri tadi itu tujuannya ada 4. Yang pertama pasti untuk menarik investor, dan itu sudah terbukti dengan pemberian fasilitas yang kita berikan di Sulawesi Tengah. Itu mereka sekarang banyak sekali industri yang masuk ke domestik untuk membangun smelter. Dengan banyak meningkatnya investasi, maka tenaga kerja ya itu akan datang, dan pasti dengan adanya tenaga kerja, income per kapita. Dan yang paling utama adalah kalau rekan-rekan sekalian melihat di daerah Sulawesi Tengah, itu adalah daerah tandus tadinya, karena banyak mineral di dalamnya kan, sehingga nggak cocok untuk dilakukan yang namanya pertanian. Tetapi dengan adanya investor, maka daerah-daerah tadi yang memang daerah minus, yang tidak bisa ditanami untuk pohon-pohon produksi, maka itu kita buat jadi daerah industri. Ini bukti dari keberhasilan dari pemerintah untuk membuka investasi dan membangun industri. Kalau kita lihat dari hasilnya, bahwa dari hasil pemberian fasilitas kawasan berikat yang ada di Sulbaktara, itu kami sudah memberi 13 fasilitas kawasan berikat di Sulawesi bagian utara ini. Dan ada satu perusahaan kitik. Apa yang dimaksud dengan kawasan berikat?